Nggih. Suara saya jelas terdengar nggih? Jelas, Pak. Ya, bisa dimulai Jelas, sekarang. Bapak. Nggih, insya Allah nanti ada kurang lebih 30 soal dan mungkin nanti jam 4 waktu Indonesia Barat sudah selesai nih. Langsung saja, saya izin share screen Bapak Ibu. Baik, Pak. Hari ini saya fokuskan ke pedagogik, nggih. Ke pedagogik dan IPA, nggih, sebagian IPA. Untuk video saya matikan dulu biar tidak terganggu sinyalnya. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ya. Ya, baik. Kita mulai dari soal yang pertama ini, soal tentang pedagogik, tentang teori perkembangan nih. Budi merupakan siswa yang seringkali membuat onar. Nih. Keonarannya bahkan sering sekali menimbulkan kericuhan di kelas. Dan bahkan sering membuat siswa yang lain merasa terganggu. Bukan hanya membuat onar, Budi juga kerap melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada teman-temannya untuk mencari perhatian. Setelah ditelusuri sikap Budi yang seperti itu, ia lihat dari perlakuan kakak yang sering kali berperilakuan seperti tersebut. Ya, jadi meniru gitu ya. Ditambah dengan seringnya Budi menonton tayangan yang mengandung kekerasan. Sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi pada Budi, maka diperlukan pendampingan. Bukan hanya dari guru, namun melibatkan orang tua Budi. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan. Nah, itu. Ada teori psikoanalitis, ada teori perilaku dan belajar sosial, ada teori kognitif, ada teori etologis, teori ekologis. Kira-kira Apa? jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya yang ada yang A, ada lagi selain A. Itu sebetulnya sudah saya tebalkan ya, saya garis bawahi dan saya tebalkan itu kata kuncinya. Dia Berarti melihat B. perlakuan kakak yang seringkali berperilakuan ya. Tuh, jadi dia melihat melihat apa yang dilihatnya ya. Dia belajar dari apa yang dilihatnya. Jadi kebiasaan Iya. akhirnya si Saya B. ini membuat onar. Iya betul. Iya jawabannya yang B ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu arti teori-teori tersebut ya sebagai belajar Bapak Ibu semua. Teori psikoanalitis ya kepribadian ya psikologi itu berarti hubungannya sama kepribadian manusia, kejiwaan gitu. Di sini tidak terlalu ditampakkan tentang psikologinya ya. Terus teori kognitif itu belajar dengan merubah persepsi atau tingkah laku individu. Pengolahan info internal ya. Jadi ya, informasi apa yang dia dapat dari beberapa informasi atau ingatan mungkin ya gitu. Terus teori etologis menekankan pada ya kaitannya dengan evolusi ya. Ada bisa dikatakan hubungannya sama gen atau biologis atau logis. Ekologis ya eko itu lingkungan berarti hubungannya dengan lingkungan ya. Lingkungan mempengaruhi perkembangan. Nah, bicara tentang kasus Budi ini ya bisa dilihat bahwa dia seperti itu ya sering membuat onar itu karena sering
melihat perlakuan kakaknya ya. Kemudian sering menonton tayangan yang mengandung kekerasan. Nah, berarti ini teori perilaku dan belajar sosial. Jadi apa yang dia lihat, perilaku yang dia lihat itu akan dicontoh oleh dia. Itu yang disebut teori perilaku dan belajar sosial. Nih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Seperti itu, nggih. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya? Lanjut. Iya, bisa, Pak. Nggih. Bisa, Pak. Ini juga soal seperti ini sering keluar juga dulu waktu saya nih, sekitar ya kalau nggak perilaku dan belajar sosial ya tentang teori yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Soal yang berikutnya, soal nomor 2. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa. Nah, kalau sudah ada kata-kata keaktifan siswa berarti yang behavioristik ini sudah hilang ya, sudah nggak ada ini. Karena behavioristik itu lebih menekankan pada gurunya yang aktif. Nah itu, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, nah ada kata-kata menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, jadi menyusun konsepnya itu diawali dari siswa itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori apa Bapak Ibu? Masih ingat apa tidak? Yang jelas yang C sudah saya silang ini berarti sudah tidak mungkin jawabannya yang behavioristik. Kira-kira yang mana? Yang E. Pak. Konstruktivisme ya. Ya, E. Iya, betul. Konstruktivistik. Iya. Jadi menyusun konsep ini kata kuncinya, keaktifan dan menyusun konsep ya, membangun konsep sendiri. Konstruktif ya, menyusun, membangun, betul sekali ya. Jadi konstruktivistik itu di mana siswa itu aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal yang dipelajari ini. Namanya konstruktivistik ya. Sedangkan behavioristik itu karena ada stimulus kemudian ada respon dari peserta didik. Stimulus itu sendiri dari guru ini. Ya, stimulus yang ini. Kemudian kognitivistik itu kegiatan di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didiknya dan menggunakan metode pembelajaran. Jadi ada tahapan-tahapannya sesuai kognitifnya. Seperti asimilasi, terus ekuilibrasi, terus akomodasi dan sebagainya. Itu kognitivistik. Sedangkan humanisme itu lebih ke memanusiakan siswa ya. Lebih aktualisasi, ekspresi. Ini namanya kata kuncinya humanistik itu aktualisasi dan mengekspresikan diri. Memanusiakan manusia atau memanusiakan siswa. Berarti yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya yang E ya. Konstruktivistik, menyusun konsep. Ya, ini mungkin teori atau materi yang sudah biasa kita dapatkan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau jarang dipelajari juga lama-lama nanti bisa lupa gitu. Jadi perlu diulang-ulang ini walaupun gampang ya tetap Bapak Ibu harus tahu konstruktivistik itu apa, behavioristik itu apa, humanistik itu apa. Karena kebanyakan guru yang belum PPG, guru yang belum PPG ini biasanya belum benar-benar memahami perbedaan antara konstruktif, behavioristik, kognitif itu apa. Nah, itu gunanya kita PPG salah satunya ya kita tahu teori-teori belajar seperti ini, Bapak Ibu. Saya sendiri sebelum PPG juga tidak ya tahu tapi tidak paham perbedaannya sih apa sih ya gitu. Oh ternyata perbedaannya ini. Kalau konstruktif dan behavioristik itu ini sesuatu yang bertolak belakang. Artinya kalau behavioristik itu lebih aktif gurunya, kalau konstruktivistik itu lebih mengaktifkan siswanya. Siswa. Gitu ya. Seperti itu. Kalau abad 20 ini masih lebih cenderung ke behavioristik, hampir sama ini.
abad 20 ya. Sekarang ini abad 21 ya yang lebih utama Konstruktif. konstruktif ya. Baik, Ya. kita lanjutkan. Nah, ini hubungannya sama teori belajar kognitif. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian akan terjadi proses pengintegrasian ya antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasai dengan prinsip pembagian ya. Masih ingat kan Bu? Kalau kita mengajarkan konsep atau prinsip pembagian, sebelum ke prinsip pembagian kan anak harus tahu dulu prinsip pengurangan gitu Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya Ya. pembagian itu adalah pengurangan yang Pengurangan berulang. Iya, itu salah satu teori belajar atau tahapan belajar seorang siswa ya. Memahami pengurangan dulu, terus diintegrasikan. Nah, ada proses pengintegrasian. Nah, ini masuknya tahap apa Bapak Ibu? Ya, ini ada asimilasi, ada akomodasi, ada ekuilibrasi, ada operasional dan praoperasional. Nah, itu. Teori belajar kognitif itu yang ini, Bu. Asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kalau sesuai bahasanya, sesuai makna yang ada, kalau asimilasi kan biasanya tidak jauh beda dengan itu ya, pencampuran budaya gitu ya, asimilasi. Budaya yang sudah ada, dia mengalami asimilasi terhadap budaya luar atau budaya lain. Itu kan biasanya asimilasi. Nah, tapi kalau dalam tahap belajar ya, teori belajar kognitif, asimilasi ya, ini Bapak Ibu ya, asimilasi itu penyerapan info baru ke dalam info yang sudah ada ya. Asimilasi. Kata kuncinya itu, penyerapan info baru ke dalam info yang sudah ada. Kalau akomodasi, kemampuan menggunakan info untuk memecahkan masalah ya, dimodifikasi. Ya, jadi sudah lebih, tingkatannya sudah lebih tinggi dari asimilasi ini akomodasi ya. Jadi bisa memodifikasinya. Sedangkan ekuilibrasi itu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ya, dua-duanya ini ekuilibrasi. Jadi dipakai dua-duanya, campuran lah istilahnya. Kalau operasional itu usia 7 sampai 11 tahun ini. Operasional itu usia SD. Ya. Nanti ada operasional konkret juga kayak gitu ya. Ada praoperasional. Praoperasional itu anak tahu TK dan PAUD ya. Anak PAUD dan TK. Ini praoperasional. Ini usia. Operasional dan praoperasional itu hubungannya sama usia. Nah, kira-kira yang tepat yang mana Bapak Ibu? Ada pengintegrasian. Ya. Ada penyerapan. Pengintegrasian dan penyerapan itu sesuatu yang hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah A. Y. Jadi penyerapan, pengintegrasian. Jadi info yang baru ke dalam info yang sudah ada. Info barunya adalah prinsip pembagian. Info yang sudah ada, yang sudah dipahami adalah prinsip pengurangan. Jadi antara pengurangan ke pembagian mengalami pengintegrasian atau penyerapan info. Nah, berarti yang tepat adalah jawabannya adalah yang A. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, ya, ini A, asimilasi. Nah, kalau akomodasi bagaimana Bapak Ibu? Kalau akomodasi itu lebih dari asimilasi, artinya divariasi sendiri. Anak-anak itu punya cara tersendiri memodifikasi cara penyelesaiannya sendiri. Ini akomodasi Bapak Ibu. Jadi kalau asimilasi itu masih polos istilahnya, di anak itu masih sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ya. Sedangkan kalau akomodasi itu anak itu sudah
sudah tahu cara yang dulu ya. Nah, dia menciptakan atau mencari solusi yang lain dengan caranya sendiri, itu namanya akomodasi, memodifikasi. Gimana, teman-teman? Cukup jelas, Gi? Ya, jelas. Oke, jadi asimilasi itu ada proses pengintegrasian, proses penyerapan info yang ada, ya, info yang baru dengan info yang sudah ada. Tuh, info yang baru dengan info yang lama. Yang tadinya anak sudah paham pengurangan, kemudian ke pembagian diintegrasikan dengan prinsip pengurangan. Ini asimilasi. Itu. Silakan Bapak Ibu pahami, nggih. Kita lanjutkan. Ya, silakan Bapak Ibu ini dijawab. Kira-kira jawabannya apa? Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah. Ya, siswanya pasif, hanya mendengarkan. Alirannya apa Bapak Ibu? Tadi di awal saya sudah C. Behavioristik ya. Behavioristik. Behavioristik. behavioristik ya. Iya betul sekali. Tadi sudah ada penjelasannya seperti di awal itu ya. Ini ada stimulus ya. Jadi gurunya yang lebih pemberian stimulus dengan ceramah ini. Nah, siswanya hanya merespon, pasif, hanya ngikut saja, mantuk-mantuk saja. Oh iya iya gitu aja. Ya, itu lebih pasif siswanya. Betul jawabannya C ya. Tidak ada masalah, ini sudah cukup jelas. Kita lanjutkan. Ya, ini monggo dibaca, kemudian dijawab Bapak Ibu. Silahkan sebelum saya jelaskan. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif. Mengkomunikasikan, ya, ini kegiatan mengkomunikasikan yang paling efektif. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan, hanya melaporkan saja. B. Siswa mengumpulkan laporan, ya, hanya mengumpulkan saja, ya. Mungkin antara A dan B hampir mirip mungkin. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan, menyajikan tabelnya, ya. Artinya kalau menyajikan ya mungkin lebih luas dari mengumpulkan. Kalau ini kan tinggal dikumpulkan, dok. Ini menyajikan. D. Siswa menyimpulkan, laporan pengamatan, menyimpulkan. Siswa mengumpulkan hasil pengamatan. Nah, ini antara B dan E ini hampir mirip ini. Ya. Kira-kira kalau mengkomunikasikan berarti sesuatu yang bagaimana kalau komunikasi, Bapak Ibu? Ada penjelasan di situ ya. Ya, Iya, Pak. Ada proses menjelaskannya. Kira-kira yang mana yang proses menjelaskannya, Bapak Ibu? D, Pak. D. Menyimpulkan. D. C. Menyajikan tabel. Menyajikan. Iya, D, menyajikan. D. Iya. Menyajikan tabel itu kan berarti siswa itu mempresentasikan ya Bapak Ibu ya. Menyajikan kan tidak hanya disajikan, diperlihatkan untuk arti dari mensajikan ini kan bukan berarti disajikan saja di PowerPoint atau di
papan tulis kan. Menyajikan di sini artinya mempresentasikan gitu ya Bapak Ibu ya. Mempresentasikan, menyajikan itu berarti ada proses mengkomunikasikan di situ. Setuju Bapak Ibu? Jawabannya C? Ya, Pak. Setuju. Iya. Ya. Setuju, Iya. Pak. Ya, jadi karena saintifik itu ada 5M Bu ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah data, dan puncaknya adalah mengkomunikasikan, mempresentasikan ya. Ini 5M ini hampir mirip dengan problem based learning urutannya ya. Ini mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau mengolah data, kemudian mengkomunikasikan, mempresentasikan. Nah, mempresentasikan di sini adalah salah satunya adalah menyajikan tampil, gitu ya. Baik. Mohon maaf, itu ada agak mikrofonnya di mute dulu, Bu. Mikrofonnya Anggi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kemarin keluar di soal saya Bapak Ibu ya. Soal ini. Silakan dijawab Bapak Ibu. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik. Memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan apa, Bapak Ibu? Ya, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik. Etnik peserta didik, etnis tahu ya, etnik ya Bapak Ibu ya. Hubungannya sama suku ya, etnis, suku bangsa. Ya ada suku Jawa misalnya atau suku yang lain. Ada hubungannya dengan etnik apa tidak Bapak Ibu? Tidak ada nggih? Gaya belajar? Tidak ada. Ya, yang kita cari yang salah dulu, yang pasti saya ini salah. Gender ya, gender kan berarti hubungan sama jenis kelamin ya. Ya ini tidak ada hubungannya. Kultural peserta didik, kebiasaan ini juga budayaan ya, budaya siswa itu juga tidak ada di sini, tidak muncul. Nah, ini antara gaya belajar dan minat Bapak Ibu. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Gaya belajar itu siapa ya Bapak Ibu ya? Gaya belajar itu ada sekitar 3 kalau nggak salah ya. Ada yang suka mendengarkan mendengarkan audio, ada yang suka melihat video, ada yang langsung mempraktekkan atau langsung mengalami atau langsung melaksanakan kegiatan, itu ada. Itu namanya gaya belajar. Nah, tapi di sini bukan itu Bapak Ibu ya yang dimaksud. Karena di sini tujuannya agar peserta didik memperhatikan dan tertarik. Berarti pertimbangannya bagaimana Bapak Ibu? Pertimbangannya yang Minat. Iya, minat. Kalau hubungan sama tertarik itu dan senang itu kan hubungannya sama minat peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya biar siswa itu lebih aktif, lebih tertarik ya. Itu kan minat. Karena ada yang suka audio, ada yang suka video, ada yang suka poster gitu. Nah, itu minat. Pertimbangannya berdasarkan minat peserta didik. Ya, agar minat. Tahu sendiri ya, istilah minat itu bagaimana, tahu Bapak Ibu. Minat peserta didik. Nah, ini mungkin ada beberapa yang menjawab B Bapak Ibu, gaya belajar. Memang gaya belajar itu ada yang auditory ya. Auditory. Ya, tadi yang saya maksudkan ada yang suka audio, ada visual ya. Yang suka visual itu berarti video, gambar. Ada yang kinestetik. Kinestetik itu ya tadi
langsung praktek Bapak Ibu. Ya, Gerak ya. iya kinestetik. Nah, ini gaya belajar Bapak Ibu. Auditory, visual, kinestetik ya. Tapi di sini soalnya itu berdasarkan pertimbangan apa? Pertimbangan karena di sini tidak disebutkan kinestetik ya, tidak lengkap. Jadi yang lebih tepat itu minat peserta didik tadi, memperhatikan dan tertarik ini. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus tahu gaya belajar ya. Biasanya mau ada soal yang tentang gaya belajar auditory, visual, kinestetiknya. Harus tahu artinya kinestetik. Kalau auditory cukup jelas ini suara, audio, visual ini gambar, video, kinestetik ini yang praktek. Ya ini perlu Bapak Ibu pelajari juga itu gaya belajar. Ya, baik. Cukup jelas, kita lanjutkan. Ya, ini ada mulai enaktif, intuitif, ikonik, simbolik, konflik. Ya, itu ya. Teori Brunner. Ya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar, ya, dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari apa? Menurut teori Brunner, Bapak Ibu, masih ingat apa tidak? Enaktif itu apa? Ikonik itu apa? Simbolik itu apa? Kalau teori Brunner yang konflik tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Nggak ada konflik. Terus intuitif juga tidak ada ya dalam teori Brunner ya. Yang B dan E itu jelas salah. Jadi antara enaktif, ikonik, simbolik. Kata kuncinya itu ada gambar-gambar dan visualisasi verbal Bapak Ibu. Simbolik. D. Simbolik lah. Sebelum menjawab, coba perhatikan penjelasan ini Bapak Ibu. Silakan. Enaktif. Enaktif itu berarti siswa itu secara langsung terlibat ya. Jadi menggunakan benda konkret kalau enaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada benda konkretnya, benda nyatanya. Kalau ini kan gambar gitu Bapak Ibu ya. Gambar itu benda nyata apa bukan Bapak Ibu? Gambar benda nyata apa bukan? Bukan ya? Bukan. Iya, Iya, bukan. bukan. Berarti enaktif bukan ya. Ikonik itu berarti ya ini ikon kan gambar ya. Tuh. Tidak lagi melihat suatu benda konkret tapi dengan gambar atau wujud. Nah, kalau simbolik ini simbolik lebih tinggi dari ikonik ya. Ini biasanya anak-anak SMP ini ya. Jadi sudah bentuknya simbol-simbol lah. Nah, abstrak. Lambang matematika itu misalnya X plus Y. Nah, ini sudah mulai simbolik ini. X plus Y sama dengan berapa gitu ya. 4 misalnya. Dan sebagainya ini kan sudah mulai simbolik Bapak Ibu. Sudah bukan gambar lagi. Berarti kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau gambar itu masuknya simbolik atau ikonik Bapak Ibu? Ikonik, Pak. Ikonik. Ikonik ya Bapak Ibu ya. Jawabannya yang C, ikonik. Tuh, jadi diulangi lagi, diingat-ingat. Kalau enaktif ya, konkret ya, enak ya, yang enak saja ini istilahnya. Kalau saya itu mempelajarinya kayak gitu, enaktif itu sing gampang-gampang baik, konkret. Ikonik, ikon kan berarti hubungannya sama gambar ya. Kalau kita lihat ikon itu kan artinya gambar ya. Simbolik, simbol itu sudah hubungannya sama lambang-lambang matematika ya, yang abstrak ya. Lebih abstrak dari ikonik dan enaktif itu simbolik. Itu cara mengingatnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Enaktif, ikonik dan simbolik ya. Ini soal ini barangkali nanti keluar ya. Iya, Bapak. Mungkin nanti dengan
ilustrasi yang berbeda dari yang ini ya. Jadi Bapak Ibu harus meskipun ilustrasinya berbeda, tapi kalau sudah tahu kata kuncinya ya Bapak Ibu pasti insya Allah bisa menjawabnya ya. Apa itu enaktif, ikonik, dan simbolik gitu. Ya baik, kita lanjutkan. Hmm. Hmm. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah tersumbat ya? Karena sampah dan tersumbat, apakah dapat mengairi sawah-sawah agar menjadi tanaman menjadi sehat? Ya, pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21 yaitu kemampuan dalam hal kira-kira apa Bapak Ibu? Itu jadi Bu Ani itu menjelaskan peredaran darah tapi dengan memberikan contoh melihat sungai yang kotor kayak gitu. Ya. Kira-kira yang mana? Antara yang C atau yang B? Kalau yang A jelas salah nggih Bapak Ibu nggih, membuat padanan kata, tidak ada padanan kata di sini ya. Metafora juga. Kalau metafora hubungannya sama apa ya? Makhluk hidup ya Bapak Ibu. Metafora apa itu ya? Kayak majas gitu ya. Yes, ya. Masih ingat apa tidak itu majas, metafora, personifikasi, ya metafora. Umpamaan ya, Pak. Iya, kalau metafora kan ya kayak menyamakan sesuatu ya dengan gaya singkat ini membuat metafora. Yang sama-sama membandingkan dua hal gitu, tapi kan lebih ke kiasan ya, pakai bentuk yang singkat itu metafora. Oke. Nah, kira-kira yang mana? Yang B. Nah, betul sekali. Analogi. Iya, membuat analogi ya. Jadi dianalogikan ya. Dianalogikan itu berarti seperti kita memberikan contoh yang lain, nggih. Membuat analogi. Nah, kalau ini cuma menghadirkan contoh, ini juga kayaknya kurang lengkap juga menghadirkan contoh. Yang tepat adalah membuat analogi. Jadi, Bu Ani ini menganalogikan peredaran darah dengan sawah. Nggih, irigasi gitu. Kalau sawahnya tersumbat, banyak sampahnya itu akan mengganggu. Ya, dianalogikan seperti itu. Ya, membuat analogi. Ya, gampang, tidak ada masalah. Ini cukup jelas, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Berikut merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam fasilitasi pembelajaran abad 21. Kecuali ya. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. Betul apa salah ini? Betul ya? Betul. Ya, berarti bukan jawabannya. Ya, kan kecuali itu kan. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik. Peserta didiknya aktif, gurunya juga tetap aktif. Betul juga ya? Nah iya, jangan muridnya aktif, gurunya malah pasif. Jangan, tidak tepat. Harus ikut aktif gurunya. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Iya, ini kayaknya Harusnya proses. bukan penilaiannya ya, tapi prosesnya. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri ya. Ini betul ya? Ya, 21 itu harus melatih siswa mandiri. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi. Betul. Betul ya. Itu betul sekali. Iya, setiap pembelajaran kita harus jangan lupa melakukan kegiatan refleksi ya. Nah, itu berarti yang tepat adalah yang C, cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi penilaian hasil belajar itu bukan yang utama ya.
Yang utama adalah prosesnya ya. Ini assessment for learning ya. Assessment for learning ada assessment as learning, ada assessment of learning lah. Itu nanti apa? Nanti kita soal berikutnya ada nanti Bu. Nah ini ya. Ada istilah assessment. Silakan Bapak Ibu dibaca dulu sambil nunggu adzan. Ini kebetulan di tempat saya lagi adzan. Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Saat pembelajaran masih berlangsung ini. Ya, jadi dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Misalnya kuis, terus memberikan soal, lisan, tugas. Ya ini nih penilaian saat pembelajaran masih berlangsung Bapak Ibu. Jadi yang namanya assessment itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah ini silakan dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa tahu jawabannya yang mana kira-kira. Yang B, Pak. Yang Kayaknya B. For A, yang C, D. Yang for apa yang off? For ya. Iya. Iya, Pak, Iya, for. jawabannya yang D ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, assessment for learning itu artinya penilaian saat pembelajaran berlangsung ini. Contohnya apa ya ini? Ada tugas-tugas di kelas, ya kuis, memberikan kuis, tes formatif. Apa bedanya tes formatif dan tes sumatif, Bapak Ibu? Formatif itu ulangan harian, Ibu, ya. Seperti ulangan harian. Kalau sumatif itu seperti penilaian akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional itu sumatif. Nah, ini bedanya for sama off. Kalau for itu saat pembelajaran berlangsung, kalau off itu setelah pembelajaran selesai semua. Seperti kemarin kita sudah mengadakan penilaian tengah semester ya. Nah, itu maksudnya ya off learning ini, tengah semester. Sama saja dengan akhir semester juga sebetulnya. Nah, kalau masih berlangsung ini namanya for learning. Ya, kuis. Nah, ada assessment as learning. As learning itu ya sama dengan for learning. Ya, tapi ini melibatkan peserta didik. Ya, assessment as learning itu melibatkan peserta didik. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, itu namanya assessment as learning. Penilaian sebagai pembelajaran. Itu bedanya for, as, dan off. Ya, diingat-ingat Ibu. Kalau for itu berarti kata-katanya ada formatif, ya, for gitu ya. Kalau off itu sumatif, off, sumatif. Formatif berarti contohnya memberikan tugas, ya, presentasi atau kuis dan sebagainya. Berarti jawabannya yang D, assessment for learning. Ya ini ada perbaikan program untuk memantau kemajuan belajar, ya, umpan balik. Ya ini pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, cukup jelas, kita lanjutkan. Ya, ini sudah mulai penilaian unjuk kerja, produk, portofolio, proyek, pengetahuan. Biasanya yang bingung antara produk, proyek, dan unjuk kerja ya Bapak Ibu ya. Indikator yang A ini. Ya, jawabannya yang mana? Ya A. Ada menampilkan. Dengan tujuan melakukan kegiatan, melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat menampilkan ya.
Nah, saat siswa menampilkan drama ini dinilai dengan penilaian apa kan gitu ya? Betul sekali. Iya, Pak. Ya, Unjuk yang mana? kerja. Untuk kerja. Unjuk kerja. Betul sekali ya. Unjuk kerja atau praktik atau kinerja ya. Jadi istilahnya itu unjuk kerja sama dengan praktik atau kinerja. Jadi penilaian praktik itu tujuannya menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan, yang menampilkan ini. Ya, membaca karya sastra, membaca pidato, ya menggunakan peralatan, memainkan alat musik. Nah ini menampilkan drama. Nah, ini berarti unjuk kerja, betul sekali, tepat sekali jawabannya ya A, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu produk, apa itu portofolio, apa proyek? Nah, soal berikutnya Bapak Ibu ini. Silakan. Siswa secara berkelompok diminta menciptakan rangkaian gerak tari berirama yang gerakannya perpaduan antara tari tradisional dan tari modern, sehingga menghasilkan perpaduan tari yang unik, indah, dan baru. Sebelum menentukan gerakan tari, siswa akan melakukan penyelidikan dengan menonton sikap pertunjukan tari tradisional dan modern di YouTube untuk dapat dimodifikasi dan digunakan sebagai inspirasi untuk membuat gerakan tari, ya maksudnya ini tari, ya. Juga dapat mewawancari para pelatih tari maupun penari, ya bisa di YouTube, bisa langsung wawancara. Maka guru menilai menggunakan penilaian apa Bapak Ibu? Kira-kira diperlukan penilaian apa? Diminta menciptakan Bapak Ibu. Proyek. Iya. Kalau yang pengetahuan tidak mungkin nggih Bapak Ibu nggih. Portofolio juga sepertinya kurang nggih. Kalau unjuk kerja, antara unjuk kerja, produk, dan proyek. Kira-kira yang mana? Proyek. Ada yang jawab proyek, ada yang jawab produk. Jadi bisa disimpulkan antara proyek dan produk itu hampir mirip nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ini termasuk proyek apa produk, Bu? Ini sengaja saya tampilkan ini antara proyek dan produk. Kira-kira proyek apa produk? Melihat ilustrasi itu. Kalau proyek itu mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan dan menyelidiki. Kalau produk itu hanya membuat produk tertentu, ya. Hanya produknya, fokusnya ke produknya. Contohnya membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan, menciptakan tari. Nah, tapi jangan terjebak yang ini Bapak Ibu, kan prosesnya kan ini adalah ada investigasi di sini, ada wawancara nih, ada menonton di YouTube juga kayak gitu loh. Sama-sama produk ini, antara proyek dan produk itu hasilnya sama-sama produk sebetulnya Bu, ya. Tapi di sini kan diilustrasikan ada ke prosesnya. Jadi proyek itu lebih ada prosesnya. Ada proses penyelidikan atau investigasi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang Proyek D. Proyek, Pak. D. Iya betul. Jawaban yang tepat adalah yang D. Iya, karena ini di sini juga menciptakannya rangkaian gerak tari nih, menciptakan rangkaian gerak senam ya, contohnya ini. Menciptakan rangkaian gerak dengan melakukan penyelidikan. Ya. Kalau produk tinggal buat tok produk gitu, tanpa ada penyelidikan, langsung dibuat ya. Misalnya ada contohnya langsung dibuat hasilnya. Sedangkan ini proyek lebih ke ininya, prosesnya ya. Ada jangka waktunya. Nah, itu bedanya proyek dan produk. Iya, dan proyek itu biasanya kolaboratif Bapak Ibu ya. Kerjasama ini kolaboratif. Ya. Kalau produk itu bisa individu, kalau produk lebih ke individu ini produk. Ya, kalau proyek ada kolaboratifnya, ada kerjasamanya. Biasanya kerjasama antara murid ya, kelompok dalam kelompok kecil itu dengan mungkin dengan kelompok yang lain atau dengan
gurunya atau juga dengan seperti ini pelatih tari gitu ya, orang lain yang di luar sekolah, ya itu namanya proyek. Tuh. Makanya kemarin di PPG itu lebih difokuskan ke proyek based learning. Nah, itu karena sebetulnya proyek itu benar-benar melatih siswa itu mandiri, Bu. Benar-benar kerja istilahnya. Orang mau cuma garap soal tok, tapi juga ada proses di situ. Anak jadi tahu, oh ternyata tari tradisional seperti ini, tari modern seperti ini. Anak bisa tahu sendiri akhirnya. Itu tujuannya proyek based learning ya. Baik, kita lanjutkan. Cukup jelas nih Bapak Ibu nih. Ini antara proyek dan produk nih. Jelas. Oke, jelas. Baik, kita lanjutkan ini. Iya Bapak, jelas. Oke, sekarang kita ke kata kerja operasional Bapak Ibu ya. Latihan kata kerja operasional. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi? Yang mana Bapak Ibu? Mendemonstrasikan. Yang B apa ya Pak? Mendemonstrasikan. Menunjukkan. Ya, yang B. Mendemonstrasikan. Ada Ya, saya juga Pak. Saya mendemonstrasikan langkah-langkah. Kalau yang A mengurutkan tidak ya? Mengurutkan itu C1, Tidak. C1 Pak. Iya. Itu. Baik, kita Interpretasi C4. oke, kita periksa Bu. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk tingkatan HOTS itu di mana Bapak Ibu? Ini ya? C4. Mengkreasikan, membuat. Ini ya. C6. 4 sampai 6. C5, C6. C4, C5, C6. Nah, sekarang saya tanya Bu. Mendemonstrasikan itu masuknya C berapa? Ada nggak? Mendemonstrasikan itu masuknya aplikasi penerapan kan Bapak Ibu? Demonstrasi itu kan penerapan. Penerapan itu masuknya C3 Bu. C3. Ini mendemonstrasikan. Nah, berarti tepat apa? Nggak masuk. Nggak masuk kan? Nggak masuk. Nah, iya. Kalau yang mengidentifikasi jelas ini C1 ya pengetahuan ya. Menyebutkan juga C1 ini kan. Menyebutkan C1 atau C2. Ya. Memadukan itu apa Bu? Memadukan itu kan kreasi kan? Mengkreasikan ya. Mengkombinasikan ya, jadi memadukan itu hampir sama dengan mengkombinasikan, kolaborasikan, iya istilah mengkreasikan ya, merancang bisa juga Mengaplikasi gitu. Iya, lebih kreasi ini. Jadi anak-anak lebih kreatif yang C ini Bapak Ibu ya, daripada cuma memperdemonstrasikan. Jadi lebih hot yang memadukan. Jadi melalui tayangan video peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Artinya videonya mungkin seperti itu, tapi anak-anak bisa memadukan langkah-langkahnya dengan di video maupun dengan yang kreasi sendiri, mungkin seperti itu maksudnya Bu ya, yang C. Jadi lebih kreatif yang C gitu ya. Mohon mikrofonnya di mute dulu ya. Ini berarti lebih tepat adalah memadukan. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Jadi yang ini ternyata masih C3 yang B. Nah itu tentang kata kerja operasional ya, taksonomi Bloom. Nah sekarang
masih kaitannya dengan kata kerja operasional ya. Tapi di sini ada rumusan indikator pengayaan yang cocok pada KD membandingkan Dah keluar lagi. ya, membandingkan luas tabung dan kerucut yang memiliki jari-jari alas dan tinggi yang sama. Membandingkan. Indikator pengayaan itu syaratnya bagaimana Bapak Ibu? Masih ingat apa tidak dengan dulu waktu buat RPP? Indikator pengayaan itu hubungannya Harus lebih tinggi. iya, kata kerja lebih operasional tinggi dari harus lebih tinggi dari KD intinya ya, KD Iya. aslinya ya. Berarti harus lebih Bang, tinggi bang, dari bang. membandingkan ini kata kerjanya. Nah, kita lihat tadi yang taksonomi belum tadi. Yang C1, C2, C3, C4, C5, C6. Membandingkan itu masuknya yang mana Bapak Ibu? Membandingkan itu C5 Bu ya. Membandingkan ada di C5. Bisa ya, C5, bisa C2. C5. Nah, ini jadi terkadang ada kata kerja yang sama Bu ya. Jadi bisa masuk pemahaman, bisa masuk evaluasi. Nah, Lan, ini maksudnya apa Lan? ya, Pak Istian. Hah? Pak Istian. ya membandingkan itu mungkin di C2 pemahaman itu hanya membandingkan oh ini hanya membandingkan yang biasa, oh ini lebih besar, oh ini lebih kecil, itu membandingkan Pak Istian, pemahaman. Nah, kalau membandingkan evaluasi itu lebih membandingkan yang lebih ke arah yang tadi menyimpulkan membandingkan. Tarafnya lebih sulit ini. Itu Cik kan lebih mikrofonnya dimatikan dulu nggih, Bapak Ibu. Biar tidak mengganggu yang lain. Ya, jadi jawabannya kira-kira yang mana pengayaan, Bu? Kalau menganalisis masuknya C4. Berarti bukan Yang D, Pak. Yang Merancang ya, Pak. D, merancang. Oh, yang D. Oh iya, ada merancang ya. Kalau ini menjelaskan, menjelaskan berarti C1 ya, tidak nggih, Bapak Ibu nggih. Ya betul, jawabannya yang D ya, Bapak. Betul sekali, merancang. Merancang atau merencanakan atau mengembangkan ya, mengembangkan peraga tabung. Nah, Ini ada di C6. Iya, ini C6 ya, lebih C6 berarti jawabannya yang D. Kalau ini menyimpulkan berarti yang ya jelas lebih sedikit C-nya ya. Kalau menyimpulkan hanya menyimpulkan. Kalau nggak C2 ya C3 lah ya. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk tahu oh ini C1, oh ini C2? Ya, caranya Bapak Ibu harus baca ini dulu ya. Harus dipahami dulu semua. Oh, C1 pengetahuan kira-kira kata kerjanya seperti ini, menyebutkan, menjelaskan. Gampang lah. Kalau C1 pengetahuan kan kayak membaca, menghafal, itu pengetahuan. Nah, kalau C2 pemahaman apa saja? Oh, yang menjelaskan, terus merinci, membandingkan itu menghitung biasa, terus membedakan itu pemahaman. Sedangkan aplikasi, nah aplikasi kan lebih ke penerapan, menerapkan, ya menentukan, terus menghitung, mendemonstrasikan, itu aplikasi. Analisis lebih tingkatannya lebih jauh lagi, menganalisis, memecahkan, ya mengkorelasikan. Nah ini ada korelasi, istilahnya ini analisis. Evaluasi itu sudah seperti menyimpulkan, ini evaluasi ya. Ini C5 ini menyimpulkan, terus menilai, membandingkan, mengkritik ya, menilai ya, ini evaluasi. Ya, hafalkan beberapa kata kunci atau kata kerja yang familiar lah Bapak Ibu, seperti menilai, mengkritik ya, yang gampang dihafalkan ya. Contoh misalnya ini C6 kreasi, oh kreasi kan berarti kan merancang, memodifikasi, mengabstraksi, membangun, menciptakan, kreasi ini. Nah, jadi cari kata kerja yang familiar saja, nanti insya Allah yang lainnya bisa mengikuti ya, dikira-kira aja. Kadang kan kita tidak perlu dihafalkan satu persatu ini ya Bapak Ibu ya, kira-kira saja. Saya juga nggak
Nggak mungkin menghafalkan sebegini banyaknya, nggih. Hanya beberapa saja ya. Itu jawabannya D, merancang ya. Ingat-ingat ya, C1 sampai C6. Yang hot sini C4 sampai C6. Itu Bapak Ibu, jelas nggih? Ini penting sekali. Bapak Ibu harus benar-benar memahami ini karena soal seperti ini biasanya keluar Bapak Ibu ya. Indikator pengayaan seperti ini. KD, kompetensi dasar dan sebagainya ini sering sekali keluar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang mudah saja. Urutan langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Yang mana Bapak Ibu? Masih ingat apa tidak RPP yang sudah dibuat dulu waktu rancangan pembelajaran 1, 2, 3. Biasanya kan diwajibkan problem based learning ya Bapak Ibu ya. Kira-kira yang pertama itu angka berapa? Yang mana? Tiga. Iya betul. Angka Tiga. Berarti kalau nggak CD ya. Berarti yang ini salah ya Bapak Ibu. Satu. Ya. Habis 3 Iya. orientasi terus apa Bapak Ibu? Mengorganisasikan. Satu. Iya. Mengorganisasikan. Mengorganisasikan. Iya betul sekali. Satu, Mengorganisasikan. Mengorganisasikan. Ya. Terus setelah mengorganisasikan Membimbing. Setelah membimbing adalah Dan mengembangkan. Mengembangkan. analisis Menganalisis. dan evaluasi, gitu ya. Jawabannya D. Betul, jawabannya yang D. 3, 1, 2, 5, 4. Gampang ya. Nah, ini problem based learning harus hafal ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah mulai IPA Bapak Ibu. Tadi pedagogik, sekarang IPA. Di antara data di atas yang termasuk contoh senyawa, ya masih ingat apa tidak Ibu? Senyawa, campuran, ya. Yang D. Senyawa adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda. 2 unsur yang berbeda. Air cuka dan air aki. Air cuka. 2 unsur yang berbeda. Oh, yang terus contoh senyawa. Air aki 2, Yang mana? 2 dan 5 Pak. Air 2 dan aki dan 5. air cuka. Air aki dan air cuka. Air cuka. Iya betul ya. Air aki, air gula campuran ya Bapak Ibu ya. Air gula campuran air dan gula. Air aki senyawa. Senyawa. Ini CH3, COO ya. Udara Udara. campuran. Udara kan CO2. ada oksigen, ada hidrogen ya, campuran ya. Ada Iya. nitrogen. Air garam juga campuran. Air garam campuran. Iya, garam dikasih air begitu ya, campuran. Air cuka, nah ini senyawa H2SO4. Ya, jadi molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda ya, minimal. Jadi kalau lebih dari 2 ya boleh ini. HSO4 ya, CH, COOH, CH3, COH. Berarti jawabannya yang D. 2 dan 5 ya. Ini juga perlu Bapak Ibu perlu pelajari yang ini nih, barangkali nanti keluar ya. Tuh ya. Walaupun ini materi kelas 5 ya Bapak Ibu kalau nggak salah ya. Materi kelas 5 semester 1. Semester 1 akhir-akhir lah. Tema berapa? 4 apa 5 itu. Baik, kita lanjutkan. Seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim yang tergolong variabel bebas. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah baik. Variabel bebas artinya variabel yang ditentukan oleh si peneliti. Ya.
variabel bebas, carpe dewet ya, yang ditentukan peneliti. Kalau terikat, variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas. Ya, ada faktor penyebabnya. Kira-kira yang mana yang variabel bebas, Bapak Ibu? Yang kira-kira bebas itu yang mana? Yo, yang mengikat itu yang mana, yang bebas yang mana? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau variabel kontrol itu variabel pembanding ya. Tidak diberi perlakuan apapun dan kondisinya orisinal atau alami itu kontrol. Ya. Variabel terikat itu kecepatan reaksi Bapak Ibu ya. Jadi ini terikat ini kecepatan reaksinya ini. Karena nanti dipengaruhi ada faktor yang menyebabkan. Nah, Suhu. berarti yang mana kira-kira? Suhu. Iya. Jadi pengaruh suhu. Nah, ini namanya variabel bebas Bapak Ibu. Variabel yang ditentukan oleh si peneliti ini suhu. Nah, jadi peneliti ini ingin membuktikan suhu itu bisa mengubah kecepatan reaksi suatu enzim apa tidak ya? Nah, ini. Bisa jadi nanti si peneliti lain nyari penelitian lain, misalnya pengaruh bahannya gitu misalnya ya, pengaruh zat 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 utama zat yang aslinya misalnya ya, pengaruh suhu atau pengaruh apa. Nah, ini jadi variabel bebas yang ditentukan oleh peneliti ini, pengaruh suhu. Sedangkan ini kecepatan reaksi ini terikat ya. Terikatnya apa? Terikat oleh suhu ini. Kalau dipengaruhi suhu bagaimana? Kalau tidak dipengaruhi suhu bagaimana? Nah, itu namanya variabel terikat. Ya, jadi jawabannya yang silakan dipahami Bapak Ibu antara variabel bebas dan terikat ini soal yang soalnya sedikit, tapi kan jawabannya kan membingungkan ya Bapak Ibu. Kalau tidak tahu variabel bebas itu apa, variabel terikat apa, nanti bisa bingung Bapak Ibu. Jadi perlu dipelajari juga ya. Variabel bebas, ya, variabel terikat. Ya. Jadi intinya kalau variabel terikat itu yang dipengaruhi. Ya, yang dipengaruhi. Yang kena pengaruhnya. Kalau bebas itu yang mempengaruhi. Gitu ya. Intinya itu. Berarti jawabannya yang Jelas Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, ini sudah soal IPA ya. Sudah mulai bau-bau SMP ini soalnya. Peristiwa resonansi pertama dalam sebuah tabung kolom udara terjadi saat panjang tabung 15 cm. Maka resonansi kedua dalam tabung tersebut terjadi pada saat panjang kolom udara titik-titik. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja biar cepat. Ini saya sudah siapkan. Jadi yang namanya resonansi 1 itu 1/4 lambda Bapak Ibu. Ini yang diketahui resonansi 1. Resonansi 2 itu 3/4 lambda. Resonansi 3 5/4. Resonansi 4 7/4 lambda. Jadi yang berubah itu pembilangnya terus Bu. Resonansi 5 berarti 9/4. 9/4 Gitu ya. lambda. Semakin naik terus ya. Resonansi 6 11/4 ya gitu. Jadi yang berubah ini yang atasnya dong. Terus 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 dan seterusnya. Nah, karena di sini resonansi pertama yang diketahui resonansi pertama ini L1-nya itu 15 cm, yaitu sama dengan 1/4 lambda ini. Nah, jadi lambda itu panjang kolom udara Bapak Ibu ya. Panjang gelombang, maaf. Panjang gelombang. Lambda sama dengan ya ini.
karena 15 sama dengan 1/4 lambda, lambda sama dengan 4 kali 15, 60. Nah, sedangkan resonansi kedua itu kan L sama dengan 3/4 lambda ini. L2 3/4 lambda berarti artinya 3/4 kali 60. Karena tadi lambdanya sudah ketemu, ini lambdanya 60. Ya tinggal dikalikan saja 60. Ya, 60 kali 3/4 sama dengan 45 cm. Ya, itu. Ya, kalau misalnya bingung, ya cara cepatnya ini, Bu. Ya, kolom udara yang kedua, resonansi kedua itu dikalikan 3, Bu. Ya, tinggal dikalikan 3 dari resonansi pertama. Nah, kalau resonansi ketiga berarti sama dengan berapa, Bapak Ibu? Ayo, langsung dijawab. Tanpa ngitung seperti ini. Resonansi ketiga jawabannya berapa kalau pertanyaan resonansi ketiga, Bu? Ya, tinggal dikalikan 5, kan? 15 dikali 5 sama dengan 75. Resonansi keempat, ya tinggal dikalikan 7. 15 kali 7. Ya, 15 kali 7. Nah, ini kan 15 kali 3 resonansi kedua, kan? Nah, sama dengan 45. Jadi tanpa mencari ini, kalau Bapak Ibu hafal ininya, ya, nanti langsung bisa ketemu. Ya gitu ya. Nah, ini karena ini 15, resonansi pertama 15, ya resonansi kedua ya dikalikan 3, 45 cm jawabannya C. Jadi tanpa perlu ngitung ini seperti ini. Ini tanpa ngitung ini. Yang penting hafal ininya 1, 3, 5, 7. 1, 2, itu 3, 3 itu 5 dan seterusnya. Tuh ya. Itu tentang resonansi, diingat-ingat Bapak Ibu ya. Tuh, baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah mulai energi kinetik Bapak Ibu. Energi kinetik rumusnya apa Bapak Ibu? Sebuah benda bermassa, massa berarti M ya. Bergerak dengan kecepatan 5. Kecepatan berarti V. Energi kinetik EK. Energi kinetik rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ingat-ingat Bapak Ibu ini ya. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini. Jadi sama dengan setengah dikali 60 dikali 5 kuadrat. Nah, satuannya tidak ada yang diubah, tetap sama. Setengah kali 60 kali 5 kuadrat 25. Ya, 25 kali 30, 60 bagi 2, 30. Sama dengan 750 ya Bapak Ibu ya. 25 kali 30 sama dengan 750. Ya, iya betul, 750 Joule. Jawabannya yang D ya. Ingat-ingat Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini, energi kinetik rumusnya ini setengah mv kuadrat. Iya, Pak. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas gitu? Cukup jelas, Pak. Ya, insya Allah nanti saya share ini bentuk PDF-nya yang PowerPoint saya ini. Nah, sekarang energi potensial ini ada 2 pohon kelapa. Ya. Pohon yang A ini 6 meter buah kelapanya, sedangkan pohon B ini tingginya 3 meter. Massa buah kelapa A adalah 1,2 kg ini. Dan massa buah kelapa 1,8 lebih besar ini ya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon persegi kuadrat, perbandingan energi potensial buah kelapa A dan buah kelapa B adalah. Energi potensial rumusnya apa Bapak Ibu? Kalau tadi kan EK ya, energi kinetik. Sekarang energi potensial. Massa kali gravitasi kali ketinggian. Iya betul. Betul sekali Bu ya. MGH ya. MGH. Massa kali gravitasi kali
ketinggian atau Ketinggian. ya megah itu. EP sama dengan megah. MGH. Tuh, berarti kita bandingkan saja, Bu, ya. EPA banding EPB. Ya, MA kali GHA dibanding MB kali GHB. Nah, cara menghitungnya seperti ini, perbandingan, Bu. 1,2, MA-nya kan 1,2, G-nya sama 10, ya. Hanya yang membedakan ini, HA ini 6, terus banding 1,8 kali 10 kali HB ini 3. Ya, kita coret. Ya, kenapa 10-nya nggak dicoret? Nanti saya sampaikan alasannya. Sebenarnya 10 boleh dicoret, boleh, Bu, ya. Tapi ini sengaja saya tidak coret. 6 sama 3, 6 banding 3, 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1 habis ya. Nah, ini 1,2 kali 10 kan 12 ya. 12 kali 2, 24. 1,8 kali 10, 18. Nah, ini tinggal 24 bagi 18 sama dengan 4 banding 3 ya. Dibagi 6 semua ini. Disederhanakan dibagi 6 sama dengan 4 banding 3. Berarti jawabannya yang B, Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya? Untuk soal ini. Jelas, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, ini. Organ-organ yang menyusun sistem transportasi. Soal ini keluar di soal angkatan 2 kemarin saya ini. Gampang kan? Transportasi apa berarti hubungannya? Sama peredaran? Peredaran darah. Darah ya, transportasi. Paru-paru peredaran darah bukan nih? Bukan. Nah, jantung? Pasang. Iya, jantung iya. Trakea? Pernapasan ya. Trakea pernapasan kan? Jadi yang mana? Iya, pernapasan. Jadi 2, 3, 5. 2, 3, 5 ya. 5. 2, 3, 5. Iya, ini paru-paru sama trakea itu pernafasan atau respirasi ya. Kalau ini transportasi berarti jantung, pembuluh limfa dan vena porta hepatika ya. D jawabannya, betul. Kita lanjutkan. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia. Yang mana saja? Yang sudah mengalami pencernaan secara kimia. Zat yang dicerna oleh tubuh itu protein, amilum, lemak, glukosa. Zat yang tidak dicerna langsung itu vitamin dan mineral. Berarti yang sudah mengalami secara kimia yang diproses tubuh yang mana saja? Protein. 1, 2, dan 3. Protein. Terus? Amilum. Glukosa. Amilum. Iya, glukosa. 1, 2, dan 3. Yang A ya. 1, 2, dan 3. Betul. Ya, ini perlu dipahami semua Bapak Ibu ya. Yang mineral dan vitamin ini tidak dicerna secara langsung oleh tubuh kita. Ya. Mau ada prosesnya juga. Tidak langsung diserap. Baik, sekarang kita lanjutkan. Anaknya dibukulin dulu. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan yang mana? Indera penglihatan berarti yang salah dulu. Yang ini kan salah kan, pemantulan bunyi kan? 5. Bunyi salah ya? Iya, Pak, salah. Terus gaya dan gerak juga salah kan? Ya, salah. Yang betul 1 dan 5. iya gampang ya. B jawabannya. Cukup jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi. Terus yang ini. Nah, ini proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Setelah inspirasi dan ekspirasi terbentuk oksihemoglobin. Reaksi kimia tersebut adalah oksihemoglobin, oksigen. Ya berarti O2 kan ini kan? O2 kan. Hemoglobin kan Hb ya. Berarti
prosesnya jangan terbalik antara B dan D ini, ya. Walaupun ini sama-sama kan terbalik ini. Kalau yang ini jelas salah CO2 ini ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, Bapak Ibu ya. Iya, karena pada saat inspirasi masuknya oksigen ini Hb plus O2, terjadilah HbO2 ini. B jawabannya. Cukup jelas. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ini. Angka 80 mmHg menunjukkan apa, Bapak Ibu? Masih ingat apa tidak? Ini sekaligus mengulang yang kemarin diastol apa sistol? Masih ingat apa tidak? Tekanan diastol kalau nggak salah. Ya, kalau misalnya lupa ini penjelasannya, Bu. Jadi kalau sistolik itu tekanan pada saat kontraksi, berarti 120 ya, sistol. Kalau diastolik itu sedang mengendor, sedang relaksasi ya. Itu berarti 80. Berarti kalau ini pertanyaannya 80 mmHg menunjukkan tekanan diastol. Tekanan pada waktu saat kita diam. Sedang relaksasi, sedang mengendor, jantungnya mengendor. Gitu. Diingat-ingat kalau ini sistol, ini diastol. Diastol. Itu ST. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Pada saat menarik nafas, tekanan udara pada rongga dada dan posisi diafragma adalah tekanan udara pada rongga dada membesar. Mari menarik nafas. Tekanan udaranya bagaimana? Tekanan udaranya Membesar apa mengecil? Kalau lagi inspirasi. Udara membesar, mengecil. Mengecil apa membesar? Kecil, Pak. Mengecil, Pak, kalau menurut aku. Diafragmanya kontraksi ya. Diafragmanya kontraksi ya. Kalau inspirasi diafragma. Berarti yang ini salah. Yang ini salah. Ini juga salah. Berarti antara C dan D. Kira-kira yang betul yang mana? Yang D, Pak. Oke. Jadi gini Bapak Ibu ya. Pada saat apa? Inspirasi, udara masuk. Otomatis rongga dada membesar gitu. Rongga dada membesar. Lah, rongga dada membesar itu tekanan udaranya besar apa kecil, Bapak Ibu? Besar. Iya. Jangan keliru Bapak Ibu ya, kebalik ya. Jadi gini. Jadi pengertian, jangan miskonsepsi istilahnya. Jadi mohon dimatikan dulu itu mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan. Wah, ibu kasih biar kasih kamu lambut ini lupa. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi kalau inspirasi otot udaranya kan masuk. Ada glowingnya. Udaranya masuk. Rongga dadanya kan membesar, tapi rongga dada membesar itu bukan berarti tekanan udaranya membesar, Bu, tapi tekanan udaranya kecil. Nah, sedangkan pada saat keluar, nah di dalam dada ini, di dalam rongga dada pada saat keluar, tekanan udaranya membesar, mendorong tekanannya. Kan yang ditanyakan adalah tekanan udaranya, bukan rongga dadanya, Bu, ya, tekanan udaranya. Ya, jadi rongga dada membesar itu bukan berarti tekanan udara membesar, tapi rongga dada membesar itu tekanan udara yang ada di dalam dada itu mengecil, Bapak Ibu ya. Diafragmanya kontraksi, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Tapi kebanyakan biasanya terjebaknya itu jawabnya D, Bapak Ibu ini. Ya. Iya, Pak. Iya, karena udara masuk. Jadi kan tekanan udaranya besar ini, Pak. Besar. Karena rongga dadanya besar. Jangan. Bukan seperti itu ya, Bu. Bapak Ibu, terbalik ya. Jadi kalau udaranya masuk, tekanan udaranya kecil, Bu, ya. Justru kalau lagi udaranya mau keluar, dihembuskan, itu tekanan udaranya sedang
kencang, sedang membesar itu. Mendorong sih itu. Ya, itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, bisa, Pak. Iya. Kalau volumenya itu memang membesar, volume rongga dada. Volumenya. Kalau tekanan udaranya kecil itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik, ya simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi hidup dan lingkungannya. Yang mana kira-kira Bu? Bapak Ibu yang simbolik tuh. Kalau simbolik berarti tidak ada hubungannya dengan benda nyata. Ya. Ini ada mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ada pengamatan lingkungan di sekitar. Di lingkungan sekitar berarti nyata kan ini? Bukan salah berarti ini ya Bapak Ibu ya? Ya salah, Pak. Yang Berarti yang mana? Melakukan pengamatan melalui gambar yang ada di buku ini. Berarti ini ikonik kan Bu? Ini kan Iya, ikon, iya, kan? Pak. Ini Iya, kan ikonik. ikonik. Nah, C. yang mana? Pilih yang salah dulu. Yang simbolik, melakukan diskusi kelompok untuk Yang tadi salah, Pak. berdiskusi tentang gejala biotik dalam suatu ekosistem, mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan itu yang tepat adalah ya, yang masih ingat itu kan? Nah, yang tepat adalah yang D Bapak Ibu ya. Mengkomunikasikan kesimpulan ya, mengkomunikasikan ini kan simbolik. Simbolik kan berarti hubungan sama abstrak ini, simbol abstrak ya, verbal ya, verbal ini. Ini kan sudah kemampuan verbal Bapak Ibu ya, mengkomunikasikan itu adalah sudah masuk simbolik. Simbolik. Oh, iya. Kalau ini berdiskusi tentang gejala biotik, ini juga berdiskusi saja belum tentu simbolik juga ya. Nah, lebih tepatnya ini adalah yang mengkomunikasikan. D jawabannya Bapak Ibu. Simbolik, mengkomunikasikan, verbal ya. Kaitannya dengan verbal, bahasa. Baik, kita lanjutkan. Ini kuat arus ya. Ada tegangan, ada hambatan, ada kuat arus. Disusun secara seri. Ya. Rumusnya kan I sama dengan kuat arus kan I. V sama dengan bagi R ya. I sama dengan V bagi R ya. Ini atau rumus aslinya VIR, V sama dengan I kali R. Itu VIR. Nah, ini kalau I kuat arus, V bagi R. Nah, karena R-nya ada 2, berarti ini dijumlah dulu R total Bapak Ibu ya. R serinya. R1 tambah 2 ini 12 ohm. Nah, karena V-nya tegangan sudah diketahui, tinggal dihitung saja 10/12. 10/12 itu artinya 5/6. 5/6 sama dengan 0,83 ampere. Berarti jawabannya yang B Bapak Ibu ya. Ya, jelas Bapak Ibu? Ini diingat Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita lanjut. Seseorang hendak mengangkat batu yang beratnya 1260 berat. V. Ia menggunakan pengungkit yang panjangnya 4 meter. Pengungkit panjangnya 4 meter pengungkit ini. Jarak batu sampai dengan titik tumpu, ini batu, misalnya batu, dengan titik tumpu ini 1 meter. Ini 1 meter. Ini jarak titik tumpunya. Sedangkan orangnya kan ini dari sini ke sini ini orangnya ini, kuasanya. Ya. Ini karena semuanya 4 meter, berarti yang ini ke sini 3 meter. Ya. Dari titik tumpu ke kuasa 3 meter. Sedangkan ini dari beban ya batu ke titik tumpu ini 1 meter. Nah, ia harus mengerahkan gaya sebesar bagaimana berapa? Nah, rumusnya ini Bapak Ibu nggih. FK itu apa? FK itu gaya, ini F. Ini gaya kuasa. Ini namanya FK Bapak Ibu.
ya. Tangannya kita, ini orangnya lah istilahnya, gaya ototnya. Dikali LK, lengan kuasa, ini lengan kuasa ini. Lengan kuasa berapa tadi? 3 meter, ya 4 kurangi 1. Sedangkan ini namanya beban, FB, gaya beban, gaya berat. FB kali lengan beban. Lengan bebannya ini. Ya, jadi FK kali LK, FB kali LB. Sama dengan FK kali 3 sama dengan 1260 kali 1. Berarti gayanya sama dengan 1260 dibagi 3. 1260 ya, 1260 dibagi 3. 3 ini dari 4 kurangi 1 Bapak Ibu ya, jangan dibagi 4 tapi dibagi 3. Sama dengan 420 Newton. Nah, itu rumusnya Bapak Ibu. Kalau ada pengungkit, soal pengungkit seperti ini rumusnya ini. FK kali LK sama dengan beban kali lengan beban ya. Gaya kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Itu rumusnya. Ingat-ingat Bapak Ibu ya. Nih. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kayaknya soal terakhir ini Bapak Ibu. Soal yang gampang, masih ingat apa tidak kemarin? Pernyataan yang benar mengenai kalender Masehi dan Hijriah. Itu pada tabel nomor berapa? 2. Nomor 1 betul apa salah ya? Salah, Pak. Kalau nomor 2, Masehi peredaran bulan salah ya ini ya? Oh iya, salah. Salah kan? Nah, kebalik Oh kan? iya, iya Pak, salah itu. Iya, kebalik. 3, 4. Berarti yang nomor 2 salah. Berarti yang ada nomor 2-nya ini salah. Ini Iya. salah. Berarti D. Yang 3. Jumlah hari kabisat 365 hari kabisat Masehi. Iya, betul, Pak. Hijriah 36 Betul. hari. Salah. Bu. Hari. Hari seharusnya Hijriah itu. Hijriah kan 300. Hijriah 365. 55 50. hari. Ini salah ya? Salah nggih? 1. Iya, berarti jawabannya tepat adalah 1 dan 3. Dan 3 Iya. C. Ya, jawabannya yang C, Bu. Ya, ini keterangan ini, kalender Masehi itu revolusi bumi, bukan revolusi bulan. Samsiah 1 tahunnya 365. Ya, awalnya 355 ya. 354 atau 355. Terus awal penetapannya itu 45 sebelum Masehi ya, tahun 45 sebelum Masehi. Kalau Hijriah itu revolusi bulan. Komariah 1 tahunnya 354 ya. Selisihnya 10 atau 11 hari ya, 11 sampai 12 hari. 11. Iya, Pak. Ini 17 Hijriah atau 640 Masehi. Ini penentuan tahun Hijriahnya. Nah, itu ciri-ciri dari Masehi dan Hijriah. Dipelajari lagi Bapak Ibu, karena ini Masehi dan Hijriah pasti keluar biasanya. Tapi dalam bentuk soal apa itu saya kurang tahu nggih. Biasanya bervariasi gitu. Yang penting intinya harus dipahami semuanya ininya. Pengertian-pengertian. Iya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sepertinya Iya, itu Pak. adalah soal yang terakhir. Nggih. Ya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nggih. Iya, Pak. Apabila ada Ini juga terima pertanyaan, kasih. ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bapak Ibu. Atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya atau bagaimana, Pak, kurang jelas. Sudah, Pak. Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang lain, silakan Bapak Ibu bisa share di grup, gitu. Kalau ada dapat soal yang lain, mungkin dapat dari grup yang lain, grup Telegram atau grup yang lain, silakan di share di. Nah, tapi minggu depan insya Allah saya absen dulu ya Bu Sri ya. Saya juga kebetulan dimintai bantuan teman yang mau
pretest PPG. Ini kan ada yang Nggih, Pak. pretest, jadi saya mungkin gantian dulu sementara, nggih. Ibu Sri suaranya belum masuk, Bu Sri. Ibu Sri suaranya belum masuk. Halo Bu Sri. Ya, jadi mohon maaf minggu depan mungkin nanti sama Bu Sri atau Pak Supeno, nggih. Monggo Nggih. saya absen. Pak, mohon untuk soal bisa di-share di grup ya, Pak. Nggih, nanti insya Allah saya share di grup. Nggih, terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Munova, izin bertanya. Nggih, monggo Pak Agus. Nggih, Boleh ikut itu yang tes untuk teman saya yang yang pretest. belajar perang ya. Oh, Teman nggih, saya. bisa, insya Allah. Nggih, insya Allah nanti saya share kalau misalnya ada, nggih. Mungkin minggu depan juga libur nggih karena saya ada acara study tour Oh, nggih. bareng anak-anak. Nggih, Nggih, Bu. nggih. Ini juga sebenarnya hari ini Lagi sibuk ya Bu Sri, nggih. Purwokerto. Oh iya. Iya. Lagi ini nganter anak lagi mau di pondok. Nggih, siap. Pak Supono, Pak Munova, Dalam. boleh minta ininya nomor HP-nya. Oh, nggih, nomor Kontak. HP-nya saya tulis di chat ini ya. Iya Pak. Itu nomor saya, Pak. Pak Agus. Terima Uperetakan. belum Bu Sri. Jadi Oh, setiap belum. mau belajar kalau ingat saya WA Bu Sri makanya. Ya. Nggih. Iya. Iya. Ya gitu ya, Bu, Bapak Ibu. Dari saya mungkin cukup sekian. Jadi saya mohon Terima pamit. kasih. Nggih, mohon maaf Pak. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima Makasih banyak Pak. Saya mohon pamit undur diri untuk hari ini. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.